Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga bisa kembali bersama-sama mencari ilmu di kelas ini ya. Meskipun ini kita kuliahnya nanti teman-teman bisa secara fleksibel. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, ini kita langsung aja ya. Jadi minggu lalu saya itu tugaskan teman-teman untuk membuat RPL kurikulum merdeka ya. Tentu dengan cara, metode, dan lain-lainnya itu harus menggunakan bimbingan kelompok sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, ini ada RPL dari salah satu rekan kita, Anggita Asri. Jadi di sini terlihat sudah beberapa sudah mungkin mengikuti template ya. Tapi isi di dalamnya justru belum mencerminkan bimbingan kelompok. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari komponen bidang. Kalau Anggita Asri itu membuat ini adalah layanan dasar. Oke, boleh saja itu kita bisa bikin di sini empat layanan itu, layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dukungan sistem boleh. Ini harus disesuaikan nanti dengan topik yang akan digunakan. Oke, sekarang kita coba nalar dulu ya. Kalau Anggita ini membuat bahwa topiknya adalah kenakalan remaja. Jadi kalau kita mau bikin komponen atau bidang layanan, tentu di sini bisa menggunakan layanan dasar, bisa juga menggunakan layanan responsif. Kenapa begitu? Kalau layanan dasar berarti artinya sifatnya preventif, yaitu pencegahan. Kalau layanan responsif artinya itu kita mau memberikan obat dari penyakit ini, dari kenakalan remaja ini. Artinya sifatnya memang untuk penyelesaian atau pengentasan. Untuk kelas semester, durasi ini bisa dikarang bebas ya. Jadi teman-teman ini harus disinkronkan nanti dengan isi yang di dalam. Kita lihat ke dalamnya ya. Di sini ada tujuan layanan. Siswa diharapkan memahami faktor-faktor penyebab, memahami akibat, memahami upaya penanggulangan. Ini boleh saja digunakan, tapi ini seupayanya teman-teman harus menggunakan ini jangan sampai memberatkan teman-teman. Kalau di punyanya Anggita ini dirasa sudah cukup sederhana ya, karena memang yang kita perlu untuk dapatkan di dalam bimbingan kelompok itu adalah dinamika dan juga keaktifan serta komunikasi dari masing-masing anggota kelompok. Jadi bukan yang kita seperti di perkuliahan kita menggali ilmu sedalam-dalamnya sehingga nanti materi-materinya itu cenderung berat gitu ya. Jadi tidak begitu. Kalau di bimbingan kelompok ini kita cari materi tentu bersinggungan dengan tujuan layanan ya. Kita harus cari yang sederhana, yang kekinian, yang memang sedang hangat-hangatnya terjadi. Seupayanya begitu ya. Jadi teman-teman tolong nanti disesuaikan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau coba kita lihat, kalau tujuan layanannya begini, apakah bidang komponen bidang layanan dan juga topik ini sesuai? Kita lihat ya, bahwa di sini yang menjadi tujuannya adalah siswa itu memahami faktor, memahami akibat, memahami upaya. Berarti artinya ini adalah upaya menanggulangi ya. Memang ada upaya menanggulangi, tapi kan bukan untuk pengentasan permasalahan. Boleh berarti kita bisa gunakan layanan dasar sebagai upaya preventif dari kenakalan remaja. Bisa jadi ini betul dan sinkron antara komponen bidang, topik, dan juga tujuan layanan. Oke, nanti teman-teman yang lain coba diperiksa RPL-nya. Jika ragu nanti bisa ditanyakan langsung ke saya ya, jadi di WA aja.
Sekarang yang kedua, itu ada metode, ada alat, ada mediasi. Bukan mediasi, sepertinya ini media ya, bukan mediasi. Media. Metodenya, kalau di sini digunakan diskusi, tanya jawab, permainan dinamika kelompok. Nah, kalau di dalam bimbingan kelompok itu kan banyak sekali ini ya teknik, mulai dari sosiodrama, role play, apa segala macam, itu teman-teman bisa cari. Nah, itu bisa digunakan sebagai metode yang akan digunakan di bimbingan kelompok. Jadi jangan terpaku ke contoh atau terpaku ke teman-temannya bikin diskusi, lalu teman-teman bikin diskusi dan tanya jawab. Kalau diskusi dan tanya jawab, ini kalau secara klasikal juga sebenarnya bisa digunakan. Jadi kurang spesifik kalau kita gunakan di bimbingan kelompok ya. Kemudian alat, media, ini boleh apa saja, tergantung nanti teman-teman. Kalau di sini ada kertas gitu ya, ada PowerPoint, ada LCD, kita lihat ke bawah apakah memang alat atau media ini digunakan. Kalau misalkan teman-teman ada ice breaking menggunakan kertas gitu ya, bisa ini dipakai. Nanti kita lihat apakah di dalam kegiatan itu ini alat-alat ini terpakai atau tidak. Kalau tidak terpakai artinya RPL teman-teman ini pengeditannya kurang baik ya. Jadi jangan terlihat sekali seperti mengedit gitu. Jadi memang harus dinalar dulu, diperhatikan dulu meskipun kita menggunakan template yang sama. Oke, kemudian langkah-langkah kegiatan. Langkah kegiatan itu memang dia terdiri dari 4. Kalau di kurikulum Merdeka, sebenarnya kalau di RPL sebelum ini juga 4 juga ya. Jadi ada tahap pendahuluan atau tahap awal. Di situ mulai membuka kegiatan dengan mengucapkan salam, berdoa gitu ya. Misalkan Assalamualaikum, apa kabar apa kabar adik-adik atau apa kabar anak-anak gitu ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa, misalkan begitu. Nah, ini sudah benar, sudah tepat. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan peserta didik. Nah, ini perlu ya, jangan sampai nanti guru BK sebagai pemimpin kelompok itu justru jutek, bawaannya mau makan anak didiknya gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Jika memang dirasa terlalu tegang, boleh di awal dilakukan ice breaking dulu boleh. Jadi ini situasional. Nanti kalau andai kata teman-teman mau menambahkan item lain setelah berdoa boleh saja. Misalkan mau menambahkan merapikan baju terlebih dahulu atau merapikan tempat duduk terlebih dahulu, itu boleh, tergantung situasinya. Nah, sebenarnya setelah melakukan doa, ini teman-teman harus menjelaskan dulu apa sebenarnya tujuan dari siswa-siswanya datang untuk melakukan BK kelompok, melakukan bimbingan kelompok. Jadi dijelaskan mulai dari apa tujuannya kita melakukan bimbingan kelompok, kemudian dijelaskan azas-azas apa aja yang dipakai di dalam bimbingan kelompok, karena hakikatnya kalau setelah melaksanakan bimbingan kelompok itu harus ada keterbukaan, harus ada kerahasiaan, harus ada pokoknya yang disesuaikan dengan azas-azas yang berlaku ya. Ini nanti kalau mau melihat contohnya, saya sudah kirimkan video yang pertama, itu teman-teman bisa lihat, tapi kan itu menggunakan metode sosiodrama. Jadi artinya kayak kita lagi praktik pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi nanti si anaknya itu mendalami materinya atau melihat skenarionya, melihat lalu memainkan peran gitu. Nah, di situ pokoknya itu nanti tergantung inovasinya dari si konselor. Tapi kalau saya sebagai dosen mata kuliah praktikum BK kelompok, saya menekankan bahwa di dalam pembukaan itu setelah salam berdoa itu teman-teman harus menjelaskan dulu sebenarnya
tujuan dari kegiatan ini apa, kegiatan ini namanya apa, kemudian dijelaskan di dalam pelaksanaan kegiatan ini, teman-teman, adik-adik atau anak-anak sekalian, itu kita memakai beberapa azas. Misalkan, jelaskan azas kita memakai yang pertama itu azas keterbukaan. Jadi diharapkan adik-adik secara terbuka mau menyampaikan pendapatnya, mau menyampaikan permasalahannya, mau menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan topik kita hari ini. Nah, jadi dijelaskan. Kemudian nanti dijelaskan juga bahwa di dalam pelaksanaan BK kelompok ini kita ada namanya kerahasiaan. Jadi dalam pelaksanaan ini nanti tidak ada yang membawa apapun yang kita kaji di dalam kelompok ini, cukup kita selesaikan di kelas ini, di kelompok ini. Nanti setelah dari sini tidak ada yang boleh menyampaikan apapun di luar. Jadi ini sifatnya kerahasiaan. Jadi bukan dijelaskan. Jadi di BK itu ada azas ini, azas ini, azas ini. Azas ini adalah gitu, tidak begitu ya, tapi disampaikan dengan cara yang komunikatif yang sesuai dengan perkembangan si konselingnya. Artinya kalau peserta didik tentu dengan cara yang gimana selayaknya guru ke siswanya. Kalau ke konselingnya itu adalah orang tua, tentu nanti dijelaskan juga ibu di dalam konseling ini nanti kita diharapkan untuk saling terbuka ya ibu, atau gimana teman-teman misalkan. Nah ya harus disesuaikan gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi antara poin 1.1 dan 1.2 itu tidak ajak begitu ya. Jadi boleh saja nanti teman-teman tambahkan. Misalkan setelah ini kegiatannya apa, itu disesuaikan dengan contoh-contoh yang teman-teman lihat. Kan contohnya sudah saya perlihatkan tuh beberapa contoh, ada 2 video. Nanti teman-teman di YouTube juga banyak, nanti dilihat apakah dirasa itu bisa digunakan untuk metodenya teman-teman, silahkan. Jadi tidak begini, jadi tidak terpaku ke template yang saya berikan kemarin. Kemudian kalau di punyanya Anggita ada penjelasan topik, ada tujuan, ada manfaat kegiatan. Nah, ini yang saya maksud. Jadi harus dijelaskan. Jadi Ananda, hari ini kita akan membahas topik tentang kenakalan remaja gitu ya. Tujuannya adalah supaya nanti Ananda memahami tentang penyebab apa saja penyebab kenakalan remaja. Kemudian akibatnya gini, akibatnya apa saja misalkan ya. Kemudian cara menanggulangi kenakalan yang terjadi itu apa saja. Nah, sebenarnya permasalahan topik yang diangkat oleh Anggita ini juga terlalu general ya. Artinya kalau mau bahas tentang kenakalan remaja mungkin bisa dikerucutkan lagi, misalkan bullying gitu, atau misalkan tawuran, atau misalkan apa lagi ya yang lagi hit. Sebaiknya sih memang yang sedang berlangsung dan sedang ramai sekarang ya. Jadi nanti tolong difikirkan lagi. Jadi kalau terlalu atau seks bebas gitu misalkan bisa. Tapi kalau terlalu general kenakalan remaja ini teman-teman bisa lama sekali ya proses ininya, karena nanti harus dikerucutkan lagi materinya sampai menjadi materi yang memang benar-benar spesifik gitu. Jadi nanti bisa nih, kalau untuk Anggita saya sarankan diganti aja, jangan kenakalan remaja. Kemudian setelahnya penjelasan tentang kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi boleh ya menggunakan yang begini, penjelasan tentang kegiatan bimbingan kelompok dijelaskan, bimbingan kelompoknya apa saja, bimbingan kelompok itu apa, kemudian kita terdiri atas berapa orang, kemudian nanti azas apa saja yang dipakai, tujuannya untuk apa, kemudian nanti setelah ini kira-kira follow up-nya seperti apa, yang diharapkan yang nanti didapatkan itu seperti apa. Nah, ini dijelaskan. Kemudian ada tahap transisi. Nah, di tahap transisi ini mulailah membentuk kelompok. Sebenarnya kan dari awal udah membentuk kelompok ya, sudah membentuk kelompok, jadi sebenarnya tidak perlu dibuatkan membentuk kelompok ya. Kemudian menjelaskan aturan-aturan, boleh dijadikan item 2.1. Jadi dijelaskan aturan-aturan dan tata cara
berpartisipasi. Jadi dijelaskan. Jadi Ananda nanti di saat pelaksanaan bimbingan kelompok itu harus aktif ya. Jadi masing-masing orang harus mengeluarkan pendapatnya. Jadi jangan diam aja, ngikut aja. Harus berani berpendapat gitu, dijelaskan. Aturannya adalah nanti ketika teman-teman harus bukan teman-teman ya, Ananda menyebutkan namanya masing-masing. Kemudian ketika saya sebagai pemimpin kelompok memberikan pertanyaan, nanti Ananda bisa menjelaskan jawabannya atau pendapat Ananda nanti di dalam kelompok misalkan. Kemudian menanyakan kesiapan peserta didik, ditanya dulu, kira-kira gimana? Dari sekian panjang yang Ibu jelaskan dari awal hingga akhir, apakah sudah bisa dimengerti? Apakah Ananda semua sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Ditanya dulu di tahap transisi ini. Kemudian masuk ke tahap inti. Nah, tahap inti ini nih, ini yang agak bermasalah ini. Saya lihat ini di semua tugasnya teman-teman kayaknya hampir sama ya, begini semua. Jadi ini sepertinya teman-teman itu mengedit yang klasikal dijadikan ke bimbingan kelompok. Nah, sekarang kalau seandainya memang bingung bimbingan kelompok itu sebenarnya apa, silakan dilihat dulu itu video yang saya kirimkan. Nah, kalau andai kata belum bisa dimengerti, dibaca lagi pelajarannya semester lalu kan udah dikasih tahu sama Ibu Herma bahwa bimbingan kelompok itu apa, metodenya seperti apa, kira-kira kan udah tercermin ya sebenarnya kalau di dalam mata kuliah BK kelompok itu tersendiri. Hanya saja di sini kita sudah mulai menerapkan. Oke, kita lihat dulu ini di tahap inti ada mengamati tayangan slide PowerPoint. Sebenarnya boleh aja ya, menggunakan PowerPoint juga boleh. Artinya nanti ada, kalau di metode di BK kelompok itu ada sinema terapi. Jadi diamati, misalkan diberikan tayangan yang mungkin terkait dengan materi atau topiknya. Kemudian dilakukan brainstorming atau curah pendapat. Ya bisa saja ya. Bisa saja lakukan brainstorming, artinya tapi langsung gini. Jadi setelah dilakukan pengamatan, si pemimpin kelompoknya itu bertanya dulu. Nah, kira-kira dari tayangan yang sudah Ibu Guru sampaikan tadi, misalkan Ani apa yang bisa dilihat dari situ? Atau Budi ada apa? Coba Budi kira-kira bisa berpendapat dari tayangan yang sudah kita sama-sama lihat gitu misalkan ya. Nah, diganti-ganti tuh, misalnya dijelaskan sama Budi, kelihatannya begini Bu, begini, misalkan ya. Kemudian kalau menurut Lita gimana? Nah, ditanya lagi. Jadi dilempar-lempar, digilir, artinya di situ sampai nanti kita menemukan dinamika kelompok. Nah, nanti tapi kan Bu kalau masih brainstorming artinya masih menyurahkan pendapatnya, masih belum terlihat dinamika. Iya benar, makanya di situ dilakukanlah stimulus dari teman-teman, nanti ditanya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, menurut adik-adik atau menurut Ananda sekalian, itu kenapa terjadi permasalahan tadi itu disebabkan oleh apa? Nah, disitulah biasanya nanti jawaban-jawaban itu akan berbeda satu sama lain. Jadi terlihatlah dinamikanya ada, terlihat sudah mulai mau menyampaikan pendapatnya, sudah mulai pede gitu ya. Biasanya di situ sudah kalau si PK atau pemimpin kelompoknya itu bagus, biasanya hangat ya. Makanya dicari nanti akan ada skenario. Jadi di skenario itu nanti teman-teman bisa menyelam lebih dalam. Oke. Kemudian, nah ini nih yang salah nih, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, kenapa kelompok masing-masing? Karena kan kita hanya satu kelompok ya. Artinya kalau dalam satu kelompok cuman ada satu PK atau konselor, ada beberapa anggota gitu. Jadi
tidak, ini bisa dikatakan ini salah ya. Biasanya kalau yang begini kita bisa gunakan itu di klasikal metodenya, jadi bukan dengan bimbingan kelompok. Jadi ini 3.3 poin ketiga di dalam langkah-langkah kegiatan layanan ini saya bisa katakan ini salah karena di semua teman-teman saya lihat umumnya begitu. Jadi ini sepertinya sudah didiskusikan bersama atau melihat tanpa ini ya, tanpa edit aja tanpa dilihat dulu nyambung nggak gitu. Jadi ini teman-teman perhatikan ini nih salah ya, tolong diganti. Jadi nanti setelah teman-teman ganti dikirim lagi ke Ananda Talita, nanti Ananda Talita yang berikan ke saya hasil dari revisian teman-teman. Kemudian item 3.4, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain. Nah, ini juga ya, jadi 3, 4, ini salah. Jadi apa, Bu? Apa hanya 2 aja? Nah, ini disesuaikan aja. Misalkan kalau lakukan brainstorming dulu, misalkan atau curah pendapat tentang kenakalan remaja, tentang video kenakalan remaja yang ditayangkan, misalkan ya. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan tentang faktor apa yang menjadi penyebab kenakalan remaja di video, misalkan. Kemudian menanyakan ke masing-masing, kan banyak ya, bisa nanti itu menjadi 3.9, bisa saja. Bisa jadi menjadi 3.10, 11, 12, bisa saja kalau teman-teman kreatif dan menyesuaikan dengan yang sudah menyesuaikan dengan yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Banyak, bisa jadi banyak ya, jadi bukan ini, jadi ini fatal sekali yang 3.3, 3.4, tolong diperbaiki. Selanjutnya tahap penutup, sebenarnya tahap penutup hampir sama, kalau klasikal juga sama, ini juga sama. Tahap, oh ya, menitnya ini disesuaikan aja ya, berapa lama tayangannya, berapa menit tayangannya, berapa lama kira-kira brainstormingnya, berapa lama diskusinya, nah itu disesuaikan. Kalau kita, nah Bu, kalau ini kan diskusi, kalau kita gunakan sosiodrama ya beda lagi, jadi teman-teman nanti disesuaikan semua mulai dari menit-menitnya. Kalau kita gunakan role play gimana Bu? Itu juga nanti disesuaikan menitnya. Kemudian ada tahap penutup. Nah, di tahap penutup ini sebenarnya cenderung sama semua. Di sini ada peserta didik itu menyimpulkan hasil kegiatan, kemudian peserta didik itu merefleksi kegiatan, mengungkapkan kemanfaatan dari kegiatan itu secara lisan ya, tapi ya. Jadi nanti ditanya satu-satu. Oke, Ani, oke, kita akan tutup kita akan tutup kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Kira-kira Ani gimana? Kira-kira bisa mengambil pelajaran apa saja dari kegiatan hari ini, kebermaknaan. Pokoknya kita tanya tentang kemanfaatan dan kebermaknaan secara lisan. Boleh, apakah harus di semua kelompok itu harus semua anggota kelompok itu ditanyain, Bu? Tidak, boleh diganti-ganti aja, disesuaikan aja. Guru BK memberi 4.3, guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. Nah, ini di setiap layanan BK, apapun itu bentuknya, mau itu layanan individual, klasikal, kelompok, konseling, maupun bimbingan, itu harus kita di akhirnya memberikan penguatan. Memberikan reinforcement terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan tadi ya. Jadi penguatannya seperti apa, Bu? Ya, tentu disesuaikan. Nanti teman-teman ini akan teman-teman jabarkan di dalam skenario. Bu, susah banget sih, Bu. Ya, itu emang begitu ya kalau kuliah ya. Jadi harus secara kreatif, harus mampu untuk mengimajinasikan nanti kira-kira di lapangan seperti apa, nanti kira-kira si konselingnya bertanya seperti apa, konselornya harus ngomong seperti apa, sudah mulai dibayang-bayangkan dari sekarang. Nah, guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik berdoa, mengakhiri dengan salam. Nah, ini kan tentu sama aja ya, kalau yang menjadi
beda itu sebenarnya di tahap inti. Kalau yang di awal-awal itu tinggal disesuaikan saja dengan kira-kira teman-teman mau melakukan yang bagaimana. Nah, kemudian ada lagi untuk evaluasi. Evaluasi di dalam bimbingan konseling itu hakikatnya ada dua. Jadi ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Kalau evaluasi proses itu dengan memperhatikan prosesnya. Misalkan mengamati antusias dari peserta didik, kemudian mengamati peserta didik dalam menyampaikan pendapat, apakah kira-kira setelah dia menyampaikan pendapat itu seperti ada yang sedang mau diucapkan atau berlinang-linang air mata, kan itu sebenarnya akan terlihat nanti dalam proses. Ada yang begitu soalnya. Kemudian mengamati ya secara garis besar evaluasi proses itu adalah mengamati ya. Mengamati si peserta didik dalam memberikan penjelasan, dalam berkomunikasi aktif, antusiasme, kemudian bisa saja dengan etika dan tata keramanya juga. Kemudian nanti setelah dapat proses evaluasi proses, ini bisa dilakukan tindak lanjut, mungkin dengan melakukan konseling individual bisa, jadi disesuaikan aja. Kemudian evaluasi hasil. Kalau untuk hasil itu biasanya dengan menggunakan instrumen. Jadi nanti setelah teman-teman melaksanakan proses bimbingan kelompok itu, disebarkan dulu instrumen, dibagi berupa angket ya. Mungkin di situ ada pertanyaan menyenangkan atau kurang menyenangkan, tidak menyenangkan misalkan terkait dengan topik dan juga kegiatan. Kemudian ya disesuaikanlah evaluasinya dengan mungkin evaluasinya terhadap kegiatan yang diikuti, apakah menarik, kurang menarik, tidak menarik, evaluasi terhadap pemimpin kelompoknya atau guru BK-nya dalam menyampaikan materi, apakah mudah dipahami atau tidak dipahami atau sulit dipahami ya, berupa pertanyaan-pertanyaan singkat saja ya, jadi tidak berupa instrumen kompleks yang teman-teman membuat angket harus beberapa lembar, nggak begitu. Jadi tinggal dibikin apa, kalau sekarang kan udah gampang ya, Gform aja. Mungkin kalau ada yang tidak punya HP bisa sharing temannya atau dipinjamkan HP oleh guru BK atau pemimpin kelompoknya untuk mengetahui evaluasi hasil, atau mungkin dengan memprint out semuanya juga nggak apa-apa. Oke, ini baru satu ya yang saya bahas, baru satu punya teman-temannya. Jadi sepertinya ini adalah ada beberapa punya Hafiz juga ada ini. Jadi beberapa sampel yang saya ambil dari tugasnya teman-teman. Sepertinya permasalahannya sama, itu terlihat dalam tahap inti. Artinya berarti ada kecenderungan teman-teman belum memahami sebenarnya BK kelompok itu apa gitu ya. Jadi saya harapkan setelah ini teman-teman tolong baca lagi atau buka lagi video yang saya bagikan. Nah, kemudian kita lihat dulu nih yang punya Hafiz nih. Kayaknya cenderung sama, tapi tujuan si Hafiz banyak lagi nih. Kalau tujuannya banyak, tentu nanti di ininya di tahap intinya ini disesuaikan. Mungkin bisa jadi 90 menit, bisa jadi 70 menit gitu ya. Atau mungkin durasi masing-masing materi atau ini nih, apa ya, sub materi ini disesuaikan waktunya. Nah, ini bahayanya. Nah, ini nih. Kenapa pribadi sosial? Bahaya membuli. Layanan dasar. Bisa saja ya kita gunakan layanan dasar. Kita lihat ke bawah. Peserta didik, konseli dapat merinci tentang bahaya membuli. Nanti kita lihat ke sini. Dia ada keterkaitannya ya antara ini dengan yang bawah ini, ada. Diminta, jadi kalau Hafiz nih dia minta dulu nih si konselinya mungkin menjelaskan tentang bahaya membuli itu apa aja. Kemudian mungkin nanti dijelaskan sama si A, nanti bisa masuk penjara, nanti bisa menyebabkan temannya meninggal, mungkin katanya ya. Kemudian dianalisis.
dampak negatifnya membuli, didiagnosis, macam-macam dampak. Mengapa kita harus mendiagnosis macam-macam dampak? Coba ini disesuaikan, Hafiz ini ada kesalahan dan kekeliruan dalam penggunaan kalimat ini ya. Nanti coba diganti. Jadi kalau ribet dan dirasa itu menyulitkan, dihapus aja. Jadi untuk tujuan layanan itu sebenarnya apa yang harus dibahas di dalam kelompok ya. Tapi kalau seandainya Hafiz bisa menjelaskan ini maksudnya apa, kemudian nanti diperjelas dengan bahasa yang lebih baik, oke-oke aja. Kemudian ini mengarahkan cara-cara agar tidak membuli, mengantisipasi ya barangkali. Sesuaikan aja nih bahasanya. Kemudian memilih damai itu indah. Dapat memilih damai itu indah. Ya, bisa saja boleh. Oke, ini sama aja ya semua yang dari sini. Kalau di sini Hafiz gunakan metode problem based learning. Lah, kalau problem based learning ini biasanya gunakan itu untuk layanan yang digunakan secara klasikal. Artinya biasanya kalau si konselingnya menjelaskan di depan kelas gitu ya, bisa kita gunakan ini. Coba cari yang lain. Metode dalam BK kelompok apa aja ya? Dipelajari lagi. Mungkin bisa gunakan metode ya disesuaikan lah. Nanti kalau saya sampaikan nanti ini ya jadi terpaku ke situ. Jadi sebanyak itu metode bisa aja. Tapi kalau memang mau menggunakan ini dengan inovasi sendiri juga boleh. Nanti dijelaskan di dalam tahap inti. LCD, PowerPoint, video. Coba lihat, ada nggak videonya? Di tahap inti, guru BK menanyakan media slide PowerPoint bahaya. Menayangkan. Jadi katanya tadi di awal itu kita merinci dulu bahaya membuli. Nah, kalau memang begitu tujuan layanannya berarti di tahap inti 3.1 itu dimintai guru BK itu meminta masing-masing pendapat dari konseli atau peserta didik dong, karena kan kita minta tadi si Hafiz minta tadi merinci ya. Merinci berarti di sini dimintai pendapatnya masing-masing terkait dengan bahaya membuli gitu misalkan. Bisa. Kemudian yang kedua nanti bisa ini digeser ke bawah. Coba lihat lagi yang kedua. Peserta didik mengamati slide PPT bahaya membuli. Ya, bisa saja ya karena di sini ada tujuan layannya adalah menganalisis dampak negatif, bisa saja kita gunakan. Kemudian mengajak curah pendapat dan tanya jawab, guru BK membagi kelas menjadi, nah ini nih, ini adalah klasikal ya. Jadi teman-teman perhatikan, seperti yang saya sampaikan tadi, fatal ini karena ini klasikal sifatnya. Jadi tidak bisa digunakan ke kelompok. Nah, teman-teman harus ingat, teman-teman sebagai guru BK itu bukan yang membagi kelompok, tapi teman-teman adalah orang yang ikut terjun ke dalam kelompok itu sebagai pemimpin kelompok ya. Kalau seandainya teman bisa saja ya muridnya menjadi pemimpin kelompok, tapi memang guru BK-nya harus terlibat aktif di dalam kelompok itu juga. Artinya menjadi salah satu anggota. Jadi bukan yang membagi-bagi kelompok gitu ya, seperti kalau lagi kita belajar waktu SMA itu bukan begitu. Nah, ini diperhatikan sampai ke bawah, pokoknya harus disesuaikan teman-teman semua. Ini hampir sama semua, nanti dianalisis lagi, dilihat lagi, disesuaikan lagi. Ini sudah ya, sudah sama. Kalau Hafiz, evaluasi prosesnya memperhatikan proses, sikap, antusias. Lah, ini kenapa tiba-tiba menjadi bahaya merokok? Kan ketahuan tuh. Copy pastenya kurang handal. Kemudian ini evaluasi hasil, mengajukan pertanyaan refleksi. Ya, bisa saja ya.
Tapi kan biasanya kurang terbuka kalau kita ajukan pertanyaan langsung secara lisan, maka sebaiknya kalau hasil itu harus ada ininya, harus terlihat jelas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, itu terkait RPL. Jadi teman-teman tolong, ini hampir sama saja. Jadi saya cuman perlihatkan dua ya. Jadi tolong diperbaiki, disesuaikan dengan tujuan layanannya, disesuaikan juga di tahap inti. Kemudian evaluasi proses dan hasilnya juga disesuaikan. Nanti setelah ini teman-teman bisa revisi, kemudian dikumpulkan lagi ke Ananda Talita selambat-lambatnya jam 12 besok. Hari Minggu tanggal 23 ya. Itu selambat-lambatnya teman-teman kumpulkan. Oke. Nah, ada tugas lain lagi nih, Bu. Banyak banget sih ya, memang begitu. Saya juga dulu waktu kuliah begitu ya. Jadi harus gilirannya teman-teman dapat begitu. Nah, tugasnya itu ada dua. Yang pertama skenario, yang kedua verbatim. Jadi verbatim itu nanti teman-teman buatkan semacam ini tidak perlu ya. Jadi mulai dari identitas perlu, boleh deh kalau mau bikinkan deskripsi masalahnya. Kerangka kerja teoritis tidak perlu. Kemudian diagnosis boleh, prognosis boleh, tapi kalau tidak dibuat juga tidak apa-apa. Sebentar, saya lihatkan yang verbatimnya. Nah, ini sebenarnya yang butuh itu yang ini. Jadi kalau teman-teman hanya membuat yang ini juga tidak masalah. Verbatimnya, jadi ada percakapan dari si konseling, misalkan assalamualaikum, selamat pagi ibu, boleh saya masuk, misalkan ya. Terus konselornya menyambut, waalaikumsalam, selamat pagi, silakan, misalkan, maaf bu, saya mengganggu, misalkan gitu ya. Nah, ini disesuaikan nanti dialog ini dengan bimbingan kelompok. Jadi kan kalau di contoh ini kan contohnya praktikum konseling individual. Maka ini terjadi individual. Kenapa Bu? Kenapa nggak yang bimbingan kelompok aja yang dikasih lihat? Misal gitu ya. Saya tidak mau terjadi dan terulang lagi nih. Kayak yang kemarin. Kemarin sepertinya teman-teman hanya melihat dari RPL itu kemudian mengcopy paste, mengganti-ganti. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi ini memang benar-benar dikarang. Memang benar-benar, ini kan lama ya, ada beberapa minggu kita membuat ini. Jadi setiap minggu saya mau lihat progresnya teman-teman sampai di mana. Ini kan dibuatnya berdua, kan ada kelompok yang sudah dibagi berdua orang, satu kelompok jumlahnya 2 orang. Nah, ini dibuat, mungkin nanti ada beberapa yang merancang ya disesuaikan aja lah sebisanya ya. Jadi seperti ini. Untuk verbatim. Ya, ini verbatim. Nah, tugas kedua, ini tugas pertama, verbatim bimbingan kelompok yang pertama. Yang kedua, teman-teman membuat skenario bimbingan kelompoknya. Nah, kalau skenario gimana lagi, Bu? Itu tadi, itu jabaran dari tahapan, mulai dari tahap awal, transisi, inti. Nah, itu dibahas di sini, di skenario. Misal, penyelenggaranya guru BK, sasaran anggotanya peserta didik kelas berapa, tempatnya di mana, disesuaikan aja di karang bebas. Tujuannya tentu disesuaikan nanti dengan RPL yang sudah teman-teman buat, tinggal di copy paste aja di sini. Strategi bimbingannya gimana? Mungkin dengan sosiodrama, misalkan ya, bisa dengan games juga bisa, dengan sinema terapi juga bisa, apapun bisa gitu. Jadi disesuaikan aja kira-kira nanti metode-metode apa yang bisa digunakan di bimbingan kelompok. Kemudian ada tahap pertama di kegiatannya, ada tahap kegiatannya, tahap briefing dulu, menerima konseling atau anggota kelompok secara terbuka, memberi salam, misalkan ya dijelaskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi calon-calon pemimpin masa depan, misalkan ya, pokoknya menyapa dengan ramah, dengan antusias, dijelaskan, dibunyikan bahasanya gimana.
Ini juga berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan kelompok, mari kita berdoa dulu kepada Allah. Misalkan berdoa dipimpin oleh salah satu anggota kelompok, misalkan Badu misalkan. Silahkan Badu gitu ya. Kemudian di akhirnya betapa besarnya manfaat doa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan doa kedamaian bisa kita raih dan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Misalkan itu disesuaikan ya. Kemudian dibunyikan begini. Sebenarnya ini tidak berat ya teman-teman karena saling berkaitan antara RPL, antara skenario dan verbatim yang akan teman-teman buat. Jadi nanti kalau teman-teman cerdas tinggal di copy paste, dipindah, cuman saja formatnya dan juga template-nya yang agak berbeda. Jadi ini ada dua tugas, membuat skenario dan juga membuat verbatim. Ibu, yang pertemuan minggu depan berarti kita bahas skenario dulu atau verbatim dulu, terserah maunya yang mana. Jadi nanti kalau andai kata ada satu kelompok yang memang sudah selesai semuanya, berarti kita apresiasi dengan catatan kita lihat lagi, kita koreksi lagi apakah sudah benar atau tidak. Kemudian nanti kalau misalkan di satu kelompok, Ibu saya kan kelas karyawan nih, jadi saya baru bisa bikin skenario aja, itu pun juga belum selesai misalkan ya. Tidak apa-apa, yang sudah selesai itu kita bahas. Ya nanti dengan waktu yang sudah kita sepakati tentu dikumpulkan. Siap tidak siap dengan nilai yang siap, artinya dengan nilai yang disesuaikan itu teman-teman ya mengertilah ya konsekuensi dan juga apresiasi yang akan teman-teman dapatkan. Oke? Itu dua ini sangat harus teman-teman ingat-ingat. Nah, kemudian ada dua video yang sudah saya bagikan. Teman-teman harus wajib gimana ya membunyikannya. Pokoknya teman-teman harus tidak boleh tidak melihat video itu. Jadi dilihat, diamati, oh begini ya proses bimbingan kelompok. Jadi nanti ketika teman-teman membuat skenario, teman-teman membuat verbatim, teman-teman membuat RPL, itu teman-teman udah kebayang, oh di lapangan itu akan seperti ini, pertanyaan dari siswa itu kira-kira akan ada begini, penyampaian pendapatnya juga begini. Jadi dinalar dulu ya. Oke. Kira-kira barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman ajukan di dalam grup ini. Akan saya mungkin nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa buka di YouTube ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.